Pemirsa, laporan pertanggungjawaban atau LPJ Badan Usaha Milik Desa Cipta Mandiri Sejahtera Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ditutup dan diterima oleh semua pihak Senin 17 Maret 2026. 8.119.000 itu aset kita BUMDes, ya. Entah itu aset kantor segala macam, itu nominalnya segitu. Terus pendapatan kita dari wisata dan asuransi itu pendapatan utama kita memang dari pendapatan wisata dan asuransi. Kegiatan LPJ dihadiri Kepala Desa Haji Suhadi Widya Pranata, Ketua Badan Usaha Milik Desa Ismail, Panji Riswara Sarjana Hukum, Babin Kaptipmas, Pol PP, Linmas, tokoh masyarakat, dan anggota Badan Usaha Milik Desa. Dalam LPJ, Ismail memaparkan seluruh kegiatan dan unit usaha juga pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Ismail, ada beberapa unit usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa, diantaranya membangun kemitraan dengan pengusaha wisata, menjadi payung hukum legalitas wisata alam, dan asuransi. Kedua unit usaha tidak membutuhkan modal usaha namun mendapatkan sharing profit. Ada satu bidang usaha yang mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersumber dari dana desa, ungkap Ismail. Mau disampaikan dulu kegiatan LPJ hari ini seperti apa perjalanannya? Oke, BUMDes Cipta Mandiri Sejahtera hari ini tanggal 16 Maret 2026 melakukan LPJ ya. Kita berdiri dari bulan Mei ya. Saya diangkat tuh bulan Mei sampai Desember sekitar 8 bulan. Kita sudah berjalan 8 bulan dan alhamdulillah kita ada 3 unit usaha yang sudah berjalan. Yang pertama itu kerjasama mitra dengan pengelola wisata, itu ada 4 wisata, yaitu Curug Dewi Asih, Putri Kencana, Panisan, Biak Gunung Pancar, dan Sisi Cai Camping Ground. Selain itu kita juga ada asuransi perjalanan dari Jasa Raja Putra. Kita bermitra dengan PT Jasa Raja Putra untuk mengadakan asuransi perjalanan. Jadi semua yang berkegiatan di sini sudah kita cover asuransi. Gitu. Dan yang ketiga yaitu Ketapang, ketahanan pangan tahun 2025 itu kami membuat ayam petelur, peternakan ayam petelur sebanyak 1.500 ekor. Jadi alhamdulillah selain Ketapang, BUMDes kami tidak ada penyertaan modal sama sekali, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa LPJ dan ada PADes walaupun sedikit. Dan alhamdulillah mungkin kedepannya kita bisa tingkatkan. Terima kasih. Untuk Ketapang itu berapa modal penyertaannya? Penyertaan modal itu 359 juta. Ya, kita buat kandang ayam petelur sebanyak 1.500 ekor dan hari ini sudah bertelur per hari 70 sampai 75 kg per hari. Per hari. Betul. Jadi otomatis sekarang sudah berjalan sekitar dari September ya, sudah berjalan beberapa bulan dan alhamdulillah mudah-mudahan ini sekitar masa produksinya 20 bulan ke depan bisa tetepannya. BEP-nya berapa lama dari 350 juta? 350 juta harusnya untuk periode itu BP sebetulnya. 1 tahun? 2 tahun. 2 tahun BP? 2 tahun BEP harusnya ya. Sisanya tinggal ngambil untung? Sisanya tinggal ngambil untung. Gitu. Harusnya kalau durasi tadi produktifnya panjang, di satu periode 2 tahun pertama itu kita sudah untung. Udah cukup. Iya. Untuk selanjutnya untuk yang kemitraan dengan wisata itu seperti apa nih kemitraannya antara BUMDes dengan wisata? Kita sih sebetulnya pengennya nggak hanya mitra ya. Kita jadi pengennya wisata itu jadi unit usaha. Unit usaha punya BUMDes gitu. Punya BUMDes, pengelolaan semua di BUMDes. Tinggal nanti untuk pekerja boleh warga setempat, tapi tetap manajemen perusahaan BUMDes yang atur gitu. Itu untuk meminimalisir penyimpangan di lapangan gitu. Pak, tadi ada nyinggung soal legalitas. Gimana menurut Bapak legalitas masukan dari masyarakat? Tadi memang ada beberapa tamu ya dari Putra Karangtengah sendiri yang memang mungkin banyak tahu tentang hukum dan kami juga dapat beberapa masukan dan alhamdulillah mungkin itu masukan yang sangat berguna sekali untuk kami dan kedepannya mungkin akan kami proses secepatnya agar BUMDes ini secara legalitas sudah lengkap dan bisa untuk melakukan usaha apapun di Karangtengah gitu. Artinya masukan-masukan dalam sidang Pak Jiri Suara Sarjana Hukum sempat interupsi sedikit keras namun menjadi solusi terbaik untuk Badan Usaha Milik Desa dan kemajuan ekonomi masyarakat. Berikut Arifin Irang melaporkan. Sampaikan kehadiran Bapak Panji ke LPJ BUMDes Karangtengah seperti apa tadi? Alhamdulillah saya diterima dengan baik di acara LPJ Desa Karangtengah ini untuk terkait BUMDes ya. Saya hanya memberi masukan terkait legal supaya lebih jelas, lebih transparan, lebih akuntabel
lebih baik lagi dari saat ini. Dan ke depan saya akan membantu proses legal BUMDes supaya lebih maju, lebih transparan dan lebih baik dari saat ini. Ya, kebetulan Bapak juga sebagai pengusaha juga di wilayah sini ya. Kebetulan saya sebagai pengusaha pariwisata yang memang sudah lama dan sudah profesional di bidang pariwisata, baik di bidang legalnya maupun manajemennya. Jadi tahu betul ya tentang situasi dan kondisinya. Ya, tahu situasi dan kondisinya. Mana yang legal, mana yang tidak legal, saya tahu. Mana yang harus diperbaiki dan yang tidak ya? Ya, betul. Harapan Bapak terhadap BUMDes ke depan? Harapan saya terkait BUMDes ke depan lebih maju, lebih sejahtera. Ya, mudah-mudahan ketua BUMDes saat ini ke depan bisa memajukan Desa Karangtengah lebih baik ya. Terus juga bisa kayak BUMDes yang kayak di Jawa, bisa ngasih THR. Bisa gaji THR ya. Lebih banyak betul, gitu. Ya, betul sekali. Iya. Oke. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Panjiri Suara, sarjana hukum. Oke. Makasih. Oke. Ini Pak Aris yang beritahu. Oke, ya. Tunjuk apa tuh?